Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas ES5C akan memaparkan materi mengenai menganalisis penyimpangan asumsi model klasik autokorelasi 3 dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Subagio. Dan anggota kelompok kami yang pertama Hesti Primaning Tias dengan NIM 1264022020107, yang kedua Iraryani Rizwana dengan NIM 1264022021111, tiga Junjung Sayuto dengan NIM 1264022020113. Untuk materi yang pertama yaitu konsep autokorelasi dalam persamaan regresi. Dapat didefinisikan sebagai komponen error yang berkorelasi berdasarkan urutan waktu pada data time series atau urutan ruang pada data cross-section atau berkorelasi pada dirinya sendiri. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Adapun dampak dari adanya autokorelasi meliputi yang pertama, estimator ordinary least squares atau OLS masih unbiased dan konsisten. Kemudian masih berdistribusi normal dengan jumlah sampel besar. Namun, tidak lagi efisien, yang berarti tidak lagi blue. Dalam banyak hal nilai standar error underestimate, yang berarti nilai T statistik inflate, yang akan memberikan nilai koefisien regresi lebih signifikan daripada yang sesungguhnya. Sebagai hasilnya, prosedur uji hipotesa diragukan karena nilai standar error tidak reliable sehingga nilai T dan F menjadi tidak valid. Cara mendeteksi adanya autokorelasi. Yang pertama yaitu menggunakan uji Durbin-Watson atau DW-test. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi, rho sama dengan 0. HA ada autokorelasi, rho tidak sama dengan 0. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi. Yang pertama, bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound dalam kurung DU dan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound dalam kurung DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0, berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 min DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada 0, berarti ada autokorelasi negatif. Yang keempat, bila nilai DW terletak di antara batas atas dalam kurung DU dan batas bawah dalam kurung DL, atau DW terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Kemudian uji yang kedua yaitu uji Lagrange multiplier atau LM test. Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibandingkan DW, terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari 1. Uji LM akan menghasilkan statistik Brooks-Godfrey. Pengujian Brooks-Godfrey atau BG test dilakukan dengan meregres variabel pengganggu atau residual UT menggunakan autoregressive model dengan orde P sama dengan UT sama dengan rho 1 UT min 1 plus
Rho 2 UT min 2 plus Rho P UT min P plus ET. Dengan hipotesa 0, H0 adalah Rho 1 sama dengan Rho 2 sama dengan titik-titik sama dengan Rho P sama dengan 0. Di mana koefisien autoregresif secara simultan sama dengan 0 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual, jika N min P bintang R kuadrat atau X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, kita dapat menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model. Kemudian yang ketiga adalah uji Rantes. Rantes sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes yaitu yang pertama, jika nilai asim sig lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai asim sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. C. Penyelesaian masalah autokorelasi. Jika regresi kita memiliki autokorelasi, maka ada beberapa opsi penyelesaian antara lain. Yang pertama, tentukan apakah autokorelasi yang terjadi merupakan pure autocorrelation dan bukan karena kesalahan spesifikasi model regresi. Pola residual dapat terjadi karena adanya kesalahan spesifikasi model, yaitu ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model, atau dapat juga karena bentuk fungsi persamaan regresi tidak benar. Yang kedua, jika yang terjadi adalah pure autocorrelation, maka solusi autokorelasi adalah dengan mentransformasi model awal menjadi model difference. Misalkan kita mempunyai model regresi dengan dua variabel sebagai berikut, YT sama dengan beta 1 plus beta 2 kali T plus mu T, dan diasumsikan bahwa residual atau error mengikuti autoregresif AR1 seperti berikut. Mu T sama dengan mu rho T min 1 plus sigma T min 1 kurang dari rho kurang dari 1. Cara mengatasi masalah autokorelasi juga terdapat 3 metode, yaitu yang pertama, metode two-stage least square, yaitu metode yang digunakan dalam menaksir parameter model persamaan simultan. Metode ini digunakan untuk mengganti metode OLS yang disebabkan adanya korelasi antara variabel bebas endogennya dan error. Metode two-stage least square mempunyai dua langkah perhitungan. Berikutnya, terdapat metode generalized least square, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter yang tidak diketahui dalam model regresi linear ketika terdapat tingkat korelasi tertentu antara residu dalam model regresi. Dan yang terakhir, ada metode visible generalized least square, yaitu salah satu pengembangan dari metode least square yang digunakan untuk menduga koefisien regresi. Metode FGLS dapat menangani permasalahan MKT pada saat terjadi pelanggaran asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi. D. Contoh soal persamaan regresi yang mempunyai masalah autokorelasi. Contoh soal yang akan digunakan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai tingkat profitabilitas perbankan selama kurun waktu 44 periode. Tingkat profitabilitas tersebut diukur melalui nilai ROA atau Return of Asset. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas perbankan, di mana faktor-faktor dan data tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini. Terdapat variabel Y yang mewakili ROA atau Return of Asset, variabel X1 mewakili NPL non-performing loan, X2 mewakili current account saving account, variabel X3 mewakili modal inti terhadap aset tertimbang menurut resiko. Langsung saja menuju pembahasan.
Data tersebut kemudian diinputkan ke dalam SPSS sehingga pengujian autokorelasi dapat dilakukan, yakni dengan cara klik variable view yang terletak di bagian bawah menu SPSS untuk melakukan setting nama dan format variabel. Selanjutnya, menginput data tersebut pada bagian data view. Nah, di sini kami menggunakan metode Darwin-Watson, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian menu pilih Analyze, selanjutnya Regression dan Linear. Langkah kedua, masukkan variabel Y ke dalam kolom dependent, sedangkan variabel X1, X2, dan X3 pada kolom independent. Kemudian klik statistik. Pada window linear regression statistik yang muncul, beri tanda centang pada bagian estimate, model fit, dan Darwin-Watson. Klik continue, kemudian klik OK pada window linear regression. Selanjutnya, akan muncul beberapa tabel output pada IBM SPSS Statistic Viewer. Namun, tabel output yang digunakan untuk pengujian autokorelasi ini hanyalah metode summary. Berdasarkan tabel output di atas, diperoleh nilai Darwin-Watson atau D sebesar 2,282. Nilai Darwin-Watson tersebut selanjutnya kamu gunakan untuk membandingkannya dengan nilai DL dan DU pada tabel Darwin-Watson, di mana N sama dengan 44 dan P sama dengan 3, dan alpha sama dengan 5%. Pada tabel Darwin-Watson di atas, tidak terdapat nilai DL dan DU untuk N sama dengan 44. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan manual untuk mendapatkan nilai tersebut, yakni dengan cara interpolasi. Cara interpolasi tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari DL, yaitu 40 min 44 per 44 min 45 sama dengan 1,34 min DL per DL min 1,38. 4 kali DL min 1,38 sama dengan 1 kali 1,34 min DL. 4 DL min 5,52 sama dengan 1,34 min DL. 5 DL sama dengan 6,86. Jadi nilai DL yaitu 1,37. Berikutnya, untuk mencari DU, yaitu 40 min 44 per 44 min 45 sama dengan 1,66 min DU per DU min 1,67. 4 kali DU min 1,67 sama dengan 1 kali 1,6 min DU. 4 DU sama dengan 6,68 sama dengan 1,66 min DU. 5 DU sama dengan 8,34. Jadi DU memiliki nilai 1,67. Dengan membandingkan antara nilai D, DL, dan DU terhadap kriteria penolakan Darwin-Watson test pada pembahasan sebelumnya, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 karena nilai D lebih besar dari DU, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-autokorelasi pada contoh soal mengenai tingkat profitabilitas perbankan selama kurun waktu 44 periode telah terpenuhi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.